Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sama seperti tahun lalu, selama angka penularan virus corona masih tinggi, pemerintah menghimbau agar kita tetap berada di rumah dan tidak kemana-mana. Himbauan ini pun tetap berlaku pada Hari Raya Idul Fitri. Lantas, bagaimana cara aman merayakan Lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini? Setelah menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, akhirnya kita tiba di penghujung bulan penuh berkah ini. Walau ini sudah kita rasakan di Lebaran tahun lalu, namun akan tetap terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masih diliputi pandemi COVID-19. Lebaran tahun ini tetap bisa dijalankan dengan rasa syukur dan penuh sukacita kok. Melihat data pasien terinfeksi virus corona yang terus meningkat, wajar saja bila pemerintah masih menganjurkan agar semua orang tetap berada di rumah dan menjauhi kerumunan dengan tujuan untuk memutus rantai penularan virus ini. Kendati harus berada di rumah saja, bukan berarti kamu dan keluarga jadi tidak bisa merayakan Lebaran dan melakukan ibadah. Agar tetap aman selama merayakan hari Lebaran di tengah pandemi COVID-19, ikuti tips berikut ini ya. Yang pertama, tidak bergerombol di malam takbiran. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa biasanya akan bersama-sama menghidupkan malam takbir dengan berkeliling sambil menyerukan takbir, tahmid, dan tahlil. Selama masih di tengah pandemi COVID-19, kebiasaan takbiran beramai-ramai tidak diperbolehkan. Walau begitu, umat Islam tetap perlu menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bisa dilakukan di rumah, baik sendiri maupun bersama keluarga. Selain itu, takbir juga tetap bisa dilakukan di masjid oleh pengurus masjid, di jalan oleh petugas dalam jumlah terbatas, serta melalui televisi, radio, ataupun media sosial. Yang kedua, melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Di hari Lebaran, seluruh umat muslim kerap melakukan sholat Id sebanyak 2 rakaat. Meski merupakan sholat sunnah, sholat di hari raya ini sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, atau musola. Akan tetapi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sholat Idul Fitri justru lebih baik dilaksanakan di rumah, baik sendirian maupun bersama anggota keluarga. Jika melakukan sholat Idul Fitri secara sendirian, kamu cukup melaksanakan sholat ini seperti biasanya dengan membaca surat-surat yang pendek dan tidak perlu ada khotbah. Dan bila dilakukan secara berjamaah dengan keluarga di rumah, sholat Id yang dilakukan bersama-sama di rumah harus terdiri dari sedikitnya 4 orang, yaitu 1 orang imam dan 3 orang makmum. Tata cara sholatnya sama seperti sholat Id biasa. Seusai sholat, khotbah dilakukan sesuai ketentuan khotbah Idul Fitri. Namun, bila jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau bila dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang bisa memberikan khotbah, sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khotbah. Walaupun kamu melakukan sholat berjamaah dengan keluarga sendiri, sebaiknya tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu physical distancing atau mengatur jarak agar tidak berdekat-dekatan. Terutama jika ada anggota keluarga yang lanjut usia atau yang masih beraktivitas di luar rumah. Saat ini beberapa kota mengeluarkan himbauan untuk tetap melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan atau masjid yang ada dalam zona hijau atau wilayah yang sudah dipastikan bebas dari virus corona. Penting untuk diketahui bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di zona hijau pun masih memiliki potensi penularan virus corona karena kamu tidak tahu dan tidak dapat memastikan apakah semua jamaah itu benar-benar sehat dan tidak terinfeksi virus corona. Bukan tidak mungkin bila di tengah kerumunan jamaah ada orang tanpa gejala atau OTG yang tidak terdiagnosa. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan sholat Idul Fitri di rumah dan pastikan kamu tetap melakukan tindakan pencegahan. Bila kamu memilih untuk mengikuti sholat Id secara berjamaah di luar rumah, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, berwudulah dari rumah agar tidak perlu berkerumun di tempat wudhu umum. Yang kedua, pastikan pelaksanaan sholat Id mengikuti aturan untuk memperpendek bacaan sholat dan mempersingkat pelaksanaan khotbah. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Yang keempat, gunakan masker dengan benar. Yang kelima, lakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keenam, jaga jarak setidaknya 1,5 meter dengan orang lain sejak perjalanan dari rumah memasuki masjid atau area sholat
hingga saat sholat. Yang ketujuh, pengaturan shaf dengan jarak sekitar 1-2 meter. Yang kedelapan, gunakan sajadah atau alas sholat sendiri dan tidak berbagi dengan orang lain. Kesembilan, hindari berjabat tangan atau berpelukan setelah sholat Id dan menggantikannya dengan senyuman atau salam dari jauh. Yang ketiga, tetap melakukan pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat seperti ini ditunaikan sejak awal puasa dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Saat ini, pemerintah menganjurkan organisasi-organisasi pengelola zakat untuk mengurangi pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, atau membuka gerai di tempat keramaian. Sebagai gantinya, pembayaran zakat dilakukan melalui layanan jemput zakat atau transfer perbankan. Berdasarkan ketetapan Badan Amil Zakat Nasional, nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp40.000 per orang. Yang keempat, silaturahmi melalui pesan singkat dan video call. Momen Lebaran erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Namun di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah mengeluarkan larangan mudik agar penularan virus corona tidak semakin luas. Individu yang tertangkap melanggar peraturan mudik ini bisa dikenakan denda uang yang cukup besar. Walau tidak diperbolehkan mudik, bukan berarti kamu tidak bisa mengucapkan selamat hari raya dan bermaaf-maafan dengan keluargamu yang berada di kampung kok. Kamu tetap bisa mengirim ucapan melalui pesan singkat dari telepon genggammu atau mengirim kartu ucapan selamat hari Lebaran kepada keluarga di kampung halaman. Kendati raga tidak ada bersama mereka, kamu masih tetap bisa bermaaf-maafan melalui cara ini. Bila kamu memiliki smartphone, silaturahmi bahkan bisa dilakukan dengan bertatap muka lewat video call. Kamu bisa melakukan panggilan video ke lebih dari 5 nomor telepon di waktu yang bersamaan. Dengan fitur ini, jarakmu tidak lagi menjadi halangan untuk bersilaturahmi di hari Lebaran kan? Yang kelima, saling berkirim parcel Lebaran. Ketika mudik, biasanya kamu akan membelikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman atau sekedar membawakan kue kering buatan sendiri. Nah, untuk Lebaran tahun ini, kamu tetap bisa kok memberikan oleh-oleh kepada keluargamu meski dengan cara yang sedikit berbeda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kamu bisa memesan parcel Lebaran secara online atau membuatnya sendiri dan mengirimkannya melalui jasa kurir. Dengan begitu, keluarga yang tinggal jauh di kampung pun bisa menikmati kue kering buatanmu. Yang keenam, tidak perlu ke mall untuk berbelanja baju baru. Lebaran sepertinya kurang sah ya tanpa baju baru. Bila biasanya kamu dan keluarga berbelanja baju dan segala kebutuhan Lebaran langsung di mall, tahun ini tahan dulu ya hasrat untuk berbelanja di luar rumah. Tak berbeda dengan di mall, menjelang Lebaran seperti sekarang ini banyak produk dengan merek ternama menjual barang melalui toko online dengan diskon besar-besaran juga kok. Dengan berbelanja online, kamu tetap bisa mendapatkan baju baru untuk Lebaran tanpa harus keluar rumah, pusing mencari parkiran di mall, berdesak-desakan dengan banyak orang, ataupun mengantri. Di samping itu, yang terpenting adalah kamu ikut membantu memutus rantai penularan virus corona. Dengan menerapkan 6 tips aman merayakan Lebaran saat pandemi COVID-19, kamu dan keluargamu tetap bisa bersilaturahmi dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Namun tetap terlindungi dari virus corona. Memang ada cukup banyak perubahan yang harus diikhlaskan, namun kita berjuang di Lebaran tahun ini supaya bisa berkumpul lagi dengan orang-orang terkasih di Lebaran tahun depan. Walau Lebaran kali ini kamu tetap di rumah, jangan lupa untuk terus melakukan tindakan pencegahan agar tidak terinfeksi virus corona ya, yaitu dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, menerapkan physical distancing, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta patuhi jadwal anjuran vaksinasi bagi yang bisa mendapatkannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.